Pak, Bapak ngapain sih? Bapak kenapa? Ngapain Bapak mondar-mandir dari tadi? Terus ngapain Bapak pegang korek, nyalain korek dalam gerbong nih? Bahaya, Pak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini, Wak? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, anyway, kalian pernah nggak sih, Wak, ngerasa iri sama orang lain yang lebih sukses daripada kalian? Kalau pernah nih ya, apa yang biasanya kalian lakukan untuk mengusir rasa buruk hati itu, rasa iri itu? Mungkin sebagian di antara kalian menjawab, oh aku akan berhenti membandingkan diri aku sama orang lain, Nadia. Oh aku akan berusaha mensyukuri nikmat yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala, Nadia. Dan mungkin lain sebagainya lah gitu kan. Tapi kalian tahu nggak, Wak? Ternyata nih di Korea ada suatu kejadian tragis yang bermula dari rasa iri atau rasa dengki terhadap orang lain. Rasa iri itulah yang mendorong si pelaku ini melakukan sebuah aksi nekat hingga menewaskan ratusan nyawa manusia yang tidak bersalah. Seperti yang sudah aku tulis di judul, Wak, malam ini aku akan menceritakan tentang kebakaran kereta bawah tanah di kota Daegu, Korea Selatan, atau dikenal dengan sebutan Daegu Subway Fire. Ya, betul, tentang kebakaran lagi. Kalau kemarin soal perjuangan para pemadam kebakaran dalam melindungi masyarakat Arizona, Wak, sekarang ini kebalikannya. Kalangan masyarakat lah yang dibakar sama orang yang tidak punya hati nurani hanya karena dia tuh iri. Nggak penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, sebelum masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin sedikit tentang tempat kejadiannya, yaitu Daegu ya. Nah jadi Daegu ini merupakan kota terpadat keempat di Korea Selatan setelah Seoul, Busan, dan juga Incheon. Secara geografis Daegu ini terletak di wilayah yang cukup strategis, yaitu di barat dayanya Laut Jepang, dan sebagian besar wilayahnya ini dikelilingi sama pegunungan. Nah sejak tahun 1960-an pemerintah Korea menjadikan Daegu ini sebagai salah satu daerah industri, dan di kota itu mereka membangun berbagai macam pabrik di bidang tekstil, di bidang kimia, elektronik, dan juga teknologi. Nah pembangunan itu tentunya membuat perekonomian Daegu pun naik drastis kan, Wak. Dan hal itu kemudian membuat masyarakat Korea Selatan dari daerah lain tertarik nih untuk pindah ke Daegu juga. Nah pada awal tahun 2000 populasi penduduk di Daegu tuh meningkat. Dari yang awalnya cuma berjumlah 650.000 orang aja berubah meningkat langsung jadi 2,3 juta orang, naik 4 kali lipat, Wak. Nah karena banyaknya jumlah penduduk di Daegu ini otomatis mobilitas mereka juga menjadi semakin intens, dan hal itulah yang membuat sebagian besar jalan di pusat-pusat kota Daegu ini jadi sering macet. Nah untuk mengatasi masalah kemacetan itu, akhirnya pada tahun 1991 pemerintah setempat pun berinisiatif untuk membangun transportasi kereta bawah tanah atau subway, Wak. Nah pembangunan rel kereta itu dibangun sekitar 6 tahunan sampai akhirnya pada bulan November tahun 1997 lintasan kereta bawah tanah di Daegu pun selesai dibangun dengan panjang lintasan sekitar 10,3 km aja, Wak. Memang nggak panjang-panjang kali. Lalu pada tahun-tahun berikutnya pembangunan pun terusan dilakukan sampai akhirnya lintasan kereta yang dibangun sudah melewati seluruh kota Daegu, Wak. Lalu setelah rel atau lintasan ini selesai dibangun, pemerintah Korea pun mulai membuat infrastruktur pendukung lainnya seperti membangun beberapa stasiun bawah tanah dan juga gerbong-gerbong kereta tentunya. Nah dari sekian banyak stasiun yang dibangun, Wak, ada nih sebuah stasiun yang dibangun di atas sebuah mall, dan stasiun itu bernama Stasiun Junggangguno. Nah sejak pertama kali beroperasi, Stasiun Junggangguno ini selalu didatangi oleh banyak sekali pengunjung setiap harinya, apalagi juga nempel sama mall kan. Nah karena banyaknya pengunjung, Stasiun Junggangguno ini pun disebut-sebut sebagai stasiun yang paling sibuk di seluruh penjurunya Daegu. Nah semenjak transportasi kereta bawah tanah itu dibangun, Wak, perekonomian Daegu ini pun bertumbuh semakin pesat lagi. Tapi di balik kesuksesan itu, Wak, Daegu ini rupanya juga menyimpan berbagai sisi kelam. Sebagaimana di daerah metropolitan pada umumnya, pada saat itu Daegu ini menjadi salah satu kota di mana persaingan masyarakat untuk bisa mendapatkan pekerjaan ya jadi makin sengit lagi lah. Mereka semua berlomba-lomba supaya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Daegu. Nah sayangnya, Wak, hampir semua perusahaan itu ya hanya menerima karyawan yang berusia muda, yaitu sekitar 20-40 tahunan aja. Sementara orang-orang yang berusia di atas 50-an tahun, Wak, kesulitan mendapatkan pekerjaan karena mereka dianggap sudah tidak produktif lagi gitu loh. Nah persaingan sengit antar generasi itulah yang memicu kecemburuan sosial pada sebagian masyarakat Daegu, khususnya mereka-mereka yang sudah berusia lanjut. Dan hal itu juga terjadi pada seorang laki-laki
paruh baya berusia 57 tahun yang bernama Kim Dae-han. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Wak Kim ini harus banting tulang siang malam menjadi supir taksi untuk bisa menafkahi keluarganya. Tapi meskipun harus bekerja setiap hari, Wak, pekerjaan Tim ini sebenarnya lancar-lancar aja sih. Sampai pada suatu hari si Kim ini mulai dihantam masalah serius, yaitu apa? Terserang penyakit stroke, Wak. Sebagian tubuh dia nggak bisa digerakin sama sekali ya kan. Jadi sebagian nih, Wak, ya bukan seluruhnya. Penyakit itu tentunya membuat si Kim ini tidak bisa bekerja seperti biasa. Nah, karena dia nggak bisa bekerja, otomatis dia nggak dapat uang lah kan untuk menafkahi keluarganya. Nah, karena dia nggak tahan dengan kondisi itu, Wak, akhirnya Kim ini pun pergilah itu ke rumah sakit buat berobat. Tapi setibanya di rumah sakit juga, si Kim ini lagi-lagi harus menelan kekecewaan karena perawatan medis yang dia butuhkan itu ternyata tidak gratis. Kim harus mengeluarkan sejumlah uang yang juga tidak sedikit, Wak, untuk bisa mendapatkan perawatan itu. Nah, disitulah, Wak, dia pun jadi putus asa dan dia pun mengutuk gitu loh, mengutuk nasibnya yang lagi malangin. Dia mikir, kok sial kali lah hidup aku nih, udah susah-susah aku cari uang, sekarang sakit pun aku berobat juga nggak bisa sembuh gegar, aku nggak punya uang buat bayar obat itu gitu loh. Pokoknya dia putus asa lah ya kan. Dan selain putus asa, Wak, si Kim ini juga ngerasa kesal atas ketidakadilan yang dia terima. Dia tuh ngerasa terdiskriminasi gitu loh, Wak, karena di usianya yang sudah tua dia nggak bisa hidup secara layak gitu. Nah, hal itulah yang membuat Kim pun terbersit sebuah niat buruk, yaitu menghilangkan nyawanya supaya terbebas dari penderitaan yang dia rasakan. Tapi masalahnya di sini, Wak, Kim tuh nggak berniat menghilangkan nyawanya sendirian, tapi dia berniat untuk melibatkan orang lain dalam aksi nekatnya itu. Dengan kata lain, Kim ini juga ingin menghabisi nyawa orang lain, Wak. Dia kayak nggak mau lah aku kalau aku mati sendirian, orang-orang Daegu ini juga harus menanggung kesulitan yang aku rasakan. Nah, dari situ Kim pun berinisiatif untuk melakukan sebuah tindakan yang sangat sadis dan juga sangat merugikan masyarakat kota Daegu. Tindakan itu juga bahkan nih disebut-sebut sebagai tragedi penghilangan nyawa secara massal yang paling menyedihkan dan juga paling mengerikan dalam sejarah Korea Selatan. Nah, ini baru kita masuk ke kronologi kejadiannya. Nah, jadi setelah kepikiran dengan rencana buruk itu, Kim tuh nggak langsung melakukan aksinya memang. Dia masih macam ragu-ragu gitu loh, Wak, dan terus menimbang-nimbang pemikirannya itu. Lalu entah dapat bisikan setan dari mana lainnya, si Kim ini pun memutuskan untuk tetap melakukan rencana buruknya, yaitu bundir dengan mengajak orang lain. Tapi karena mengajak orang lain untuk bundir adalah suatu hal yang tidak masuk akal, manalah ada orang mau diajak bundir ya kan. Nah, si Kim ini pun berinisiatif untuk melakukan sebuah aksi bakar diri di tengah keramaian, Wak. Dan salah satu keramaian yang muncul di benak Kim itulah dia di dalam kereta bawah tanah. Akhirnya Kim pun segera langsung melakukan rencana jahatnya. Di tanggal 18 Februari tahun 2003, Wak, Kim bawa bensin nih, seharga 7.000 won dia beli. Dan bensin itu dimasukkannya lah ke dalam 2 karton bekas susu gitu. Botol susu bekas, dimasukkannya bensin, dah habis itu dia sembunyikan lah di balik saku bajunya. Ya kan. Nah, setelah menyimpan 2 bungkus itu, Wak, Kim pun pergilah ke stasiun Banwoldang namanya. Terus naik ke kereta api nomor 1079, Wak. Nah, kereta 1079 ini terdiri dari 6 gerbong dan akan melakukan perjalanan dari stasiun Banwoldang sampai ke stasiun Ansim sebagai stasiun terakhir. Nah, sebelum tiba ke stasiun Ansim ini, Wak, kereta 1079 itu akan transit atau berhenti sementara di stasiun Junggangguno. Di stasiun Junggangguno. Nah, ketika naik kereta, Wak, tidak ada satupun penumpang yang curiga sama Kim ya. Hal itu karena penampilan Kim juga senormal orang biasa aja, Wak. Waktu itu dia pakai baju olahraga warna biru, dia bawa ransel dan sama sekali tidak terlihat mencurigakan lah gitu. Masuk dia. Nah, pas sudah di dalam kereta, barulah di situ Kim nih ngerasa resah, Wak, karena dia kebingungan ini gimana ya cara aku mulai aksi aku ya kayak gitu. Kim jalan lah itu mondar-mandir di gerbong sambil memainkan sebuah korek api di tangan itu. Dia pegang, dia mainkan lagi, dia bolak-balik nah kan. Nah, awalnya nggak ada penumpang yang peduliin sama perilakunya si Kim, Wak. Tapi karena Kim ini makin sering mondar-mandirnya, ada satu penumpang yang mulai ngerasa nggak nyaman gara-gara dia mondar-mandir terus. Penumpang itu ngebatin, kok aneh kali orang ini, ngapain dia mondar-mandir dari tadi? Tuh tengok-tengok juga nggak ada tujuan, cuma mondar-mandir aja. Bawa korek dia. Nah, kata si penumpang itu. Nah, karena curiga, penumpang itu pun langsung negur si Kim kan. Pak, Bapak ngapain sih? Bapak kenapa? Ngapain Bapak mondar-mandir dari tadi? Terus ngapain Bapak pegang korek, nyalain korek dalam gerbong nih? Bahaya, Pak, kata si orang ini kan. Nah, dengar teguran itu,
pucat langsung si Kim, Wak. Nampaklah langsung gelagak panik dia. Nah di saat yang sama semua penumpang yang ada di situ juga jadi memusatkan perhatian ke dia lah. Ditengok sini sama penumpang-penumpang yang lain kan, entah ngapalah bapak ini kayak gitulah. Nah semakin diperhatikan sama orang-orang ini, Kimnya jadi makin panik. Waktu dia panik nih dia makin dinyalain yang korek itu jadi dinyala-nyalainnya gitulah. Itu ya makin heboh lah penumpang ini, ngapa bapak nih. Rame-rame Wak mereka negur si Kim dan meminta si Kim untuk matikan korek ya Pak, jangan nyalain korek dalam sini, nggak boleh kayak gitu kan. Nah mendapatkan teguran yang rame ini Wak, Kim tuh jadi nggak terima, dia justru balik marah lagi ke orang-orang yang suka-suka aku lah. Lu nggak usah ngatur-ngatur aku, suka-suka aku, makin nyala-nyalain kayak gitu Wak. Nah perilaku itulah yang memicu amarah penumpang dan membuat mereka berdebat sama si Kim ini Wak. Beberapa penumpang itu bahkan berusaha untuk ngerebut korek api itu dari tangan si Kim kan. Nah di tengah pertengkaran itu Wak, Kim ini tidak sengaja menjatuhkan 2 kantong yang berisi bensin tadi tuh ke lantai. Tumpahlah itu bensinnya. Dan entah gimana detail selanjutnya Wak ya, tapi yang jelas korek api yang tadi dia pegang tuh yang tadi lagi jadi bahan rebut-rebutan orang ini juga jatuhlah ke lantai dan mengenai bensin yang lagi tercecer itu. Otomatis dengan cepat api pun menyambar dan mengakibatkan terjadinya kebakaran di situ. Bakaran di sana. Hanya dalam hitungan detik Wak, api yang semula kecil langsung berubah besar dan membuat penumpang yang ada di sana panik. Mereka langsung berlari berhamburan sambil berteriak minta tolong ini kan. Nah untungnya teriakan itu didengar sama masinis kereta namanya Choi Jeng Hwan. Dengan cepat masinis itu pun langsung berlari menuju ke gerbong sana dan berusaha memadamkan api dengan menggunakan tabung oksigen yang ada di dalam kereta. Tapi sayangnya upaya itu sudah gagal Wak, karena api itu udah terlanjur besar dan sudah mulai melalap apapun yang ada di hadapannya. Kebakaran itu juga semakin ekstrim karena material kereta ini Wak rupanya dibuat dari plastik aja yang mudah terbakar. Alhasil dalam waktu singkat Wak, api pun langsung menyebar luas ke gerbong-gerbong yang ada di situ. Selain merasakan panasnya api Wak, sebagian penumpang juga mengalami sesak nafas tentunya akibat menghirup asap gas monoksida akibat kebakaran. Ini FYI aja Wak ya, gas monoksida itu sangat-sangat berbahaya kali bagi manusia. Kenapa? Karena gas itu akan mengikat hemoglobin dalam darah dan membuat kadar oksigen pun menjadi makin dikit lagi. Orang yang nggak sengaja ngirup gas ini Wak bakal terkena itulah dia dampak yang sangat nggak main-main gitu loh. Mereka pasti mengalami sesak nafas dan puncaknya mereka bakal pingsan. Dan betul aja dalam hitungan menit Wak, beberapa penumpang yang ada di dalam kereta itu mulai kehilangan kesadaran mereka, mulai pingsan lah mereka di situ. Nah melihat itu penumpang yang masih sadar lah itu kan, yang masih bisa bertahan, memaksa masinis buat buka pintu. Pak Bu tolonglah buka pintunya nih Pak, saya mau keluar, kami mau keluar gitu kan. Dan gak lama kemudian masinis pun membukakan pintu Wak. Dan setelah pintu itu terbuka, penumpang pun langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Tapi Wak begitu nyampe di luar, penderitaan mereka gak berhenti di situ aja. Kebakaran itu ternyata udah ngerembet ke bangunan stasiun. Jadi kebakaran itu gak cuma di gerbong aja Wak. Dan FYI waktu masinis buka pintu itu mereka udah sampai di stasiun Wak ya. Dan karena kebakarannya semakin intens, kepulan asap hitam juga kembali muncul dan membuat penumpang kesulitan bernafas Wak. Nah di tengah kondisi yang sangat genting itu, sayangnya tidak ada satupun petugas yang menyadari bahwa sudah terjadi kebakaran di stasiun Junggang Guno. Kenapa? Karena di zaman itu Wak, belum ada alarm yang menandakan adanya kebakaran, belum dipasang sama mereka, entah belum dipakai lah gitu. Nah hal itu diperparah lagi dengan fakta bahwa Pak Choi ini ya, si masinis 1079 tadi ternyata tidak melaporkan kebakaran itu ke petugas stasiun. Kelalaian itu berdampak sangat fatal Wak, karena petugas stasiun ya nggak bisa memperingatkan kereta berikutnya lah, kereta-kereta lain lah, supaya jangan kau berhenti di Junggang Guno, jangan. Kan kalau misalnya mereka tahu kebakaran, otomatis mereka bakal melarang kereta-kereta ini untuk datang ke Junggang Guno lagi ya kan. Nah, ini enggak Wak. Nah karena nggak ada yang memperingatkan, beberapa menit kemudian datanglah betulan kereta selanjutnya. Kereta nggak tahu apa nih, kereta nomor 1080 berhenti di stasiun Junggang Guno juga. Kereta itu berhenti tepat di sebelahnya kereta 1079 yang waktu itu udah hampir habis terlalap api itu. Nah naasnya api itu juga langsung nyambar juga lah ke kereta 1080 yang sama-sama terbuat dari material plastik. Dalam waktu sekejap Wak, kebakaran sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Dan naasnya kebakaran kali ini, kebakaran setelah 1080 ini datang Wak, menimbulkan dampak yang jauh lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Yang tadi udah seram kan, waktu 1080 datang makin seram lagi. Nah jadi pada saat kereta 1080 ini tiba di stasiun Junggang Guno Wak, masinis yang bernama Choi Sang-yeol ini sama-sama Choi ya, satu Chong Jan Hwan, yang satu lagi ini yang 1080 Choi Sang-yeol namanya. Nah Pak Yeol ini Wak belum tahu kalau di sana lagi ada kebakaran, kan nggak dikasih tahu. Nah tepat setelah kereta itu berhenti di sana, barulah Pak Yeol ini melihat ada api besar yang sedang melalap kereta 1079 dan juga sebagian area stasiun. Di titik ini Wak sebenarnya masinis si Pak Yeol ini tuh pengen melajukan keretanya lagi untuk meninggalkan
stasiun Junggang Uno, jangan berhenti masuk karena lanjut aja lagi kan. Sayangnya upaya itu gagal gara-gara listrik di sana mati. Listrik mati ya kereta nggak bisa bergerak lah. Nah karena panik, Pak Yol ini pun langsung menghubungi petugas stasiun, baru nih dihubungi sama Pak Yol untuk meminta bantuan. Halo Pak, di sini kebakaran Pak di Junggang Uno, listriknya mati, tolong bantu saya mau melanjutkan perjalanan saya supaya kereta saya jangan berhenti di sini nih, jangan sampai ikut bakar. Kebakaran di mana? Junggang Uno. Oh ya udah kami cek dulu, kamu tunggu di sana sebentar ya. Kamu tenang, sebentar lagi keretanya bisa jalan kok, kata si petugas. Oh ya Pak, cepat ya Pak ya, saya tunggu, jangan lama-lama Pak, saya takut kebakaran ini, kasihan penumpang saya ramai, kata Pak Yol, masinis 1080. Udahlah tuh, setelah ditunggu-tunggu rupanya listrik di stasiun Junggang Uno ini belum juga nyala-nyala, dan di saat yang sama asap hitam pun mulai menerobos masuk ke dalam gerbong dan membuat penumpang di 1080 pun terbatuk-batuk. Di sini Pak Yol mulai panik, dia kembali lagi ngubungin petugas kan, tapi petugas bilang udah Pak sabar dulu Pak, ini lagi dibetulin, ini Bapak sabar dulu ya, bentar lagi nyala kok, katanya kan belum juga selesai nih. Dan ternyata betul tuh, nggak lama dari situ listrik pun kembali menyala sehingga pintu kereta ini baru berhasil terbuka, zret gitu kan. Tapi hal itu tidak berlangsung lama karena beberapa detik kemudian listrik ini balik mati lagi. Waktu listrik mati, pintunya ketutup lagi, terus nggak lama nyala lagi, terbuka lagi, terus nggak lama ketutup lagi, kayak gitu pokoknya mati hidup kayak gitu. Nah karena listrik di stasiun Junggang Uno itu belum stabil alhasil kereta 1080 dia nggak bisa melanjutkan perjalanan lah, stuck juga ada di situ ya kan. Dan parahnya lagi di saat pintu kereta ini sedang terbuka kan, waktu kebuka selain mereka kabur, asap-asap yang di luar tuh ya masuk ke dalam kereta. Pas itu ketutup, itu ya asapnya terperangkap di dalam kan. Wah itulah pengak batuk-batuk orang di dalam situ. Nah di sini Pak Yol khawatir, aduh kayak mana nih, nggak bisa aku diam-diam aja di sini nih. Kalau aku tetap di sini kebakar aku nih, mati aku nanti di sini nih. Dan kalian tahu apa? Entah dia dapat ide dari mana ya. Ketika pintu kereta ini dalam posisi kebuka lagi nih, waktu listrik nyala lagi, Pak Yol ini tiba-tiba berlari keluar buat nyelamatin diri dia sendiri. Kabur dia, betulan kabur sendirian. Wah dia sama sekali nggak peduli nih sama nasib penumpang-penumpang yang di dalam tuh, enggak. Dan parahnya lagi pada saat itu Pak Yol ini melarikan diri dengan membawa kunci yang dipakai untuk mengendalikan pintu kereta secara otomatis. Dia bawa kunci itu. Cuman nih sebenarnya apa yang dilakukan sama Pak Yol ini memang sesuai sama prosedur, memang harus dibawa sama dia. Dimana apabila terjadi peristiwa yang dirasa membahayakan, semua masinis wajib mengamankan kunci otomatis itu supaya kereta ini tidak disalahgunakan sama orang lain. Nah kalau kunci itu nggak dibawa sama Pak Yol, takutnya ada penumpang atau orang-orang yang ngapa-ngapain kereta itulah gitu. Itu makanya dibawa. Tapi di sisi lain juga nih perilaku yang dilakukan sama masinis itu merupakan sebuah kelalaian besar juga. Kenapa? Karena pada saat itu penumpang di dalam kereta 1080 nggak tahu cara membuka pintu itu secara manual, dan zaman itu juga belum ada instruksi cara membuka pintu kayak sekarang itu loh, belum harus pakai kunci itu. Nah jadi semua penumpang itu tuh seolah terperangkap gitu loh di dalam kereta 1080 dan hanya menunggu detik-detik ganasnya api ngelahap mereka. Iya kan, terperangkap lah mereka dalam situ. Nah nggak lama dari situ api itu betul-betul berkobar dan melahap habis gerbong demi gerbong kereta 1080. Itu perangkap mereka dalam situ. Hanya dalam hitungan detik para penumpang itu pun terbakar sama api sepanas 1000 derajat Celcius juga. Sama kayak kejadian yang kemarin itu di Arnel Hill yang kemarin tuh, sama-sama 1000 derajat Celcius. Di momen semengerikan itu bisa kalian bayangin kan, teriakan, tangisan, jeritan para penumpang pasti terdengar bersahut-sahutan tentunya. Di momen yang mendebarkan itu beberapa penumpang bahkan sempat mengirim pesan terakhirnya pada orang-orang yang mereka sayang. Ada ceritanya seorang wanita namanya Kim In Ok, dia berusaha ngambil handphonenya waktu di dalam 1080 itu. Dia telepon suaminya, sayang di sini lagi kebakaran tapi keretanya nggak bisa dibuka, tolong bantu aku sayang sama kamu. Waktu dia ngomong kayak gitu belum lagi suaminya jawab apa-apa, telepon tuh keputus. Karena apa? Udah dilahap badannya pakai api. Dan selain Kim In Ok itu ada lagi penumpang remaja bernama Lee Sun Yong yang juga berusaha mengabari ibunya. Aduh, dengan napas tersengal-sengal dia bilang, Mama, ada kebakaran di kereta, aku nggak bisa nafas, Mama, nafasku sesak, maaf, aku nggak bisa nelpon lagi, aku sayang Mama. Betul sama juga kayak yang pertama tadi, setelah dia ngomong kayak gitu terputus, terbakar dia. Kebakaran itu terus berlanjut selama kurang lebih 3 jam loh sampai akhirnya di pukul 1:30 siang 8 unit damkar pun tiba di stasiun Junggang Uno tadi untuk memadamkan api. Tapi upaya itu terlambat karena seluruh gerbong kereta 1080 sudah hangus terlalap api dan hanya menyisakan kerangkanya saja. Dan ketika tim damkar ini menyusuri gerbong demi gerbong, mereka melihat seluruh penumpang kereta 1080 sudah dalam keadaan yang sangat tragis.
dan tentunya sudah tidak ada yang bernyawa. Dan sedihnya lagi Wak, sebagian besar jenazah penumpang itu dalam posisi saling bertumpukan gitu loh dekat pintu keluar, dan hal itulah yang menandakan bahwa mereka semua sudah berusaha menyelamatkan diri supaya bisa keluar dari dalam kereta, tapi nggak berhasil. Kasihan ya Wak, astagfirullah. Tragedi kebakaran di stasiun Jungganggono ini telah memakan ratusan korban jiwa Wak. Setidaknya ada 192 orang yang meninggal di tempat, 148 orang terluka, dan 21 orang hilang tanpa diketahui keberadaannya. Dan di balik kesedihan tragedi ini Wak, ada satu hal lagi yang membuat masyarakat Daegu emosinya bukan main. Dan hal itu adalah Kim Dae-han, orang yang tadi bawa 2 botol susu berisi bensin, orang yang tadi main-mainin korek, orang yang menjadi dalang di balik kejadian ini, selamat. Jadi waktu kereta 1079 itu makin mengganas lagi apinya Wak, waktu itu Kim ini keluar dari gerbong buat nyelamatin dirinya sendiri. Padahal dia tadi mau bunuh diri kan Wak, tapi waktu api itu kena tangannya terbakar, memang tangannya dikit, panik, kebakaran, takut mati, lari dia keluar. Nah waktu dia keluar ada pula penumpang yang iba nengok dia Wak. Iyalah bapak-bapak rentan, stroke pula di sebelah kan. Kebakaran tuh ya orang tuh mau ngebantu si Kim ini, dan orang ini juga nggak tahu kalau dia nih dalangnya sebenarnya, ini nggak tahu. Dibawa sama si orang ini ke rumah sakit. Waktu dibawa ke rumah sakit si Kim ini nggak ngaku apa-apa, ini sebenarnya gara-gara saya, enggak dia macam mau dikasihani kayak gitu. Nah kejahatan Kim ini Wak, akhirnya terbongkar setelah ada penumpang kereta 1079 yang tidak sengaja ketemu dia nih di rumah sakit. Ini aku ceritain aja lah sekalian ya. Nah jadi nggak lama setelah kebakaran di stasiun Jungganggono itu Wak, wartawan di Korea pun segera langsung meliput berita itu secara besar-besaran. Nah pada saat itu ada sejumlah wartawan yang mendatangi para korban yang masih hidup itu yang ada di kereta 1079 di rumah sakit untuk bisa dimintai keterangan. Nah waktu itu ada salah satu korban, kita sebut aja lah namanya nih Han ya. Nah si Bu Han ini cerita, waktu itu saya ingat ada laki-laki parubaya yang bawa bensin dan juga korek api Pak. Coba aja orang tuh nggak ada kebakaran ini seharusnya nggak terjadi Pak. Dia tuh memang sengaja ngebakar kereta, kata si Bu Han ini. Nah setelah bercerita kayak gitu, tanpa sengaja Bu Han ini menoleh ke bed pasien yang ada di sampingnya. Dan disitulah Bu Han ini baru sadar kalau yang ada di samping itulah orang yang lagi diomongin. Itulah si Kim tuh. Itulah kan pertolongan Tuhan, ketahuan kau. Nah, ada si Kim Dae-han di situ. Apa nggak langsung dimaki sama si ini dia nih orangnya nih Pak. Ini tadi saya bilang ya ini si bapak-bapak nih orang yang membakar kereta kami tadi. Oh duduk manis kok di sini, bisa ya kok selamat. Nah dengar pengakuan Bu Han tadi, wartawan bersama dokter dan juga suster yang di sana pun langsung lah itu nelpon polisi Wak, dan melaporkan bapak nih pelakunya dalangnya dari dekat rumah sakit ini, datanglah cepat. Kata mereka. Polisi pun langsung datang dan langsung menangkap Kim Dae-han dan menetapkannya sebagai tersangka utama atas kasus pembakaran kereta 1079 dan 1080. Atas perbuatannya pengadilan Korea pun menjatuhi Kim hukuman penjara seumur hidup Wak. Tapi waktu baru menjalani hukuman selama kurang lebih 1 tahun, di tanggal 31 Agustus 2004 Kim meninggal dunia di dalam selnya gara-gara dia memang udah sakit. Dan selain Kim Dae-han Wak, masinis kereta 1079 yang Pak Choi sama 1080 Pak Yol yang tadi kabur tuh, masing-masing dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atas dakwaan pembunuhan karena dianggap gagal mengevakuasi penumpang dengan selamat. Ya pantas juga sih mereka dibilang salah, orang mereka nggak mikirin penumpangnya ya kan. Kalau menurut kalian gimana Wak? Apakah hukuman untuk kedua masinis ini 5 tahun ini dirasa sudah setimpal, ataukah memang harus lebih, atau memang mereka tidak bersalah apa-apa? Coba tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang peristiwa tragis kebakaran kereta bawah tanah di Daegu. Sebuah peristiwa tragis yang terus membekas di benak warga Korea Selatan katanya Wak, khususnya bagi warga Daegu yang keluarganya turut menjadi korban. Di balik kelamnya peristiwa ini, di sisi lain masyarakat Korea juga melakukan pembenahan besar-besaran pada sistem transportasinya mereka. Mereka langsung memperbaiki dan juga memperbaharui standar keselamatan menjadi lebih baik lagi seperti yang sudah kita lihat sekarang. Dan sebelum video ini ditutup, aku mau mengajak kalian untuk sejenak mendoakan atau mengheningkan cipta untuk para korban dalam tragedi Daegu ini. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.